Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyelami kisah yang penuh pelajaran dan makna mendalam. Kisah nyata, Aku Tidak Pantas Masuk Surga. Sebuah perjalanan hijrah dari kelamnya dosa menuju cahaya hidayah. Tokoh utama, seorang perempuan muda bernama Rania, 25 tahun, keras kepala, pintar, tapi hatinya hancur sejak kecil. Nama aku Rania, usia 25 tahun. Orang-orang bilang aku keras kepala, kasar, susah diatur. Tapi siapa yang bisa menyalahkanku? Aku tumbuh dalam rumah yang penuh teriakan, bukan pelukan. Ayahku meninggal ketika aku kelas 4 SD. Ibuku sibuk dengan hidupnya sendiri. Dan aku belajar untuk tidak percaya siapapun sejak kecil. Aku masih ingat jelas saat pertama kali aku mencuri uang 10.000 dari warung tetangga. Aku nggak lapar. Aku cuma pengen tahu apa rasanya punya kendali. Sejak itu, aku mulai hidup dengan caraku sendiri. Sekolah, aku cuma datang kalau mood. Nilai, siapa peduli. Aku tumbuh jadi perempuan yang dicap bermasalah. Tapi nggak ada satupun yang tanya, kenapa kamu seperti ini, Rania? Saat teman-temanku mulai pacaran, aku sudah tahu rasanya tidur dengan lelaki. Bukan karena aku nakal, tapi karena aku mencari cinta di tempat yang salah. Aku pikir, kalau aku serahkan semuanya, aku akan disayangi. Tapi nyatanya, mereka datang dan pergi. Dan aku semakin hancur. Usiaku 18 tahun saat aku pertama kali minum alkohol. Aku suka rasanya. Bukan karena enak, tapi karena itu bikin aku lupa. Lupa kalau aku sendiri. Lupa kalau hidup ini kosong. Lupa kalau aku nggak pernah merasa cukup. Setiap malam minggu aku habiskan di klub. Lampu klub kelip. Musik kencang. Tapi hati ini tetap sunyi. Kadang aku pulang subuh. Kadang nggak pulang sama sekali. Aku punya segalanya. Uang dari freelance design, followers di Instagram, wajah yang katanya menarik. Tapi kenapa setiap malam aku tetap menangis diam-diam? Suatu malam aku pulang dalam keadaan mabuk. Aku lihat kaca, wajahku berantakan, mataku merah. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa jijik sama diri sendiri. Tapi aku tetap hidup seperti biasa keesokan harinya. Karena begitulah hidupku. Luka yang tidak sembuh, hanya ditutup make up, baju bagus, dan senyuman palsu. Aku sering dengar orang ngomong tentang Tuhan, tapi aku nggak peduli. Aku bahkan sempat bilang dalam hati, kalau Tuhan sayang aku, kenapa hidupku seperti ini? Sampai akhirnya, satu kejadian mengubah segalanya. Aku hampir mati malam itu. Aku pernah berdiri di tepi jembatan. Dini hari, kota masih tidur. Langit gelap, lampu-lampu jalan menyala remang. Tapi di dalam hatiku, lebih gelap lagi. Malam itu aku merasa cukup. Cukup dengan hidup yang seperti ini. Aku sudah lelah pura-pura kuat. Lelah senyum di depan orang, lalu menangis di kamar. Aku pikir mungkin kalau aku lompat malam itu, semua akan selesai. Aku berdiri, memejamkan mata. Angin malam menyentuh wajahku, dingin, tapi hatiku lebih dingin lagi, kosong. Aku menengadah ke langit. Tuhan, kalau Engkau ada dan Engkau masih sayang aku, kasih tahu aku. Sekarang juga, dan saat itu juga, aku dengar suara kecil dari arah seberang jalan. Kak, ini dompetnya jatuh. Aku menoleh. Seorang anak kecil, kurus pakai kaos bolong, sendal jepit. Dia berdiri sambil menggenggam dompet hitam yang tadi jatuh dari tasku. Aku nggak sadar menjatuhkannya. Aku turun dari pembatas jembatan, refleks menghampiri. Makasih ya. Dia cuma senyum. Kakak jangan sedih terus. Allah sayang kok sama orang yang sering nangis. Lalu dia pergi. Aku gemetar. Anak itu, siapa? Kenapa dia bilang begitu? Siapa yang suruh dia datang ke situ jam segini? Aku buka dompet. Di dalamnya ada foto kecil almarhum ayahku. Foto yang sudah bertahun-tahun nggak pernah kulihat lagi. Malam itu, aku pulang. Bukan karena aku sudah baik, tapi karena aku takut. Takut Allah benar-benar ada dan aku benar-benar ditinggalkan. Esok harinya aku mulai cari tahu tentang Islam. Bukan karena ingin jadi ustadzah. Aku cuma ingin menemukan alasan buat bertahan hidup. Aku buka YouTube. Ketik, kenapa hidup saya selalu gagal? Video pertama yang muncul. Allah tidak membenci orang yang berdosa, tapi Allah membenci orang yang berhenti berharap padanya. Ustadz Hanan Attaqi. Aku nonton. Diam. Lalu nangis. Bukan karena aku merasa berdosa, tapi karena aku merasa dimengerti. Sejak hari itu aku mulai salat lagi. Awalnya cuma subuh, tapi setelah itu bolong-bolong lagi. Aku masih minum, masih posting yang nggak karuan, masih hidup setengah gelap. Tapi kali ini ada yang beda. Setiap kali aku berbuat dosa, ada rasa bersalah yang menyesakkan dada. Aku belum jadi orang baik. Tapi aku juga nggak bisa jadi jahat sepenuhnya lagi. Hidupku perlahan berubah. Tapi bukan tanpa ujian. Teman-teman mulai menjauh. Rania so kalem. Lagi cari pencitraan kali. Pasti ada cowok ustadz yang dia kejar. Aku diam, biarkan. Dan untuk pertama kalinya aku nggak merasa marah. Karena sekarang, aku mulai kenal siapa yang benar-benar peduli.
Dan satu hal yang membuat aku bertahan, mungkin orang-orang meninggalkanku, karena Allah ingin aku hanya bergantung padanya. Aku jatuh lagi, tapi kali ini aku bangkit. Orang sering bilang, Maya, kalau udah hijrah jangan balik lagi. Tapi kenyataannya, hijrah bukan jalan lurus. Kadang kita jalan, kadang jatuh, kadang nyasar, kadang nunduk malu karena dosa-dosa kita datang menyapa lagi. Dan aku juga begitu. Beberapa bulan setelah aku mulai belajar salat, mulai nonton kajian, hidupku terasa lebih tenang. Tapi godaan dunia itu nggak hilang begitu aja. Suatu malam aku buka Instagram, scroll. Lihat teman-teman lama aku lagi party, posting minuman mahal, senyum lebar. Mereka masih hidup dengan cara lama dan jujur ada rasa iri. Mereka bahagia. Kenapa aku malah jadi kesepian setelah hijrah? Itu bisikan kecil yang muncul dalam hatiku. Malam itu, aku balik lagi ke tempat lama. Tempat yang dulu jadi rumah pelarian. Klub malam, musik, lampu, alkohol. Aku masuk, duduk, teman-teman lama menyambut. Seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Dan aku menyerah. 1 gelas. 2 gelas. Aku tertawa lagi, tapi tawa yang palsu. Hatiku berontak. Tapi aku pura-pura kuat. Sampai aku masuk kamar mandi. Tatap kaca. Dan aku lihat wajah yang familiar, tapi kosong, hampa. Rania yang dulu kembali. Dan aku benci itu. Aku keluar. Ambil tas. Dan aku lari. Lari sambil menangis di jalanan kota. Tengah malam, air mata turun deras. Aku merasa gagal. Ya Allah, aku janji samamu. Tapi aku malah hancur lagi. Aku nggak pantas. Bahkan untuk minta ampun pun aku malu. Tapi malam itu Allah beri aku pelukan yang tak terlihat. Aku buka HP. Tanpa sadar, aku klik sebuah video YouTube. Ceramah singkat. Jika kau mengira Allah hanya menerima orang yang tak pernah jatuh, kau belum mangsalnya. Allah mencintai mereka yang jatuh, tapi bangkit karenanya. Kalimat itu nusuk. Aku sujud. Di lantai ruang tamu, tanpa sajadah, dengan air mata dan rasa malu. Ya Allah, aku beneran capek. Tapi aku nggak mau jauh darimu lagi. Dan sejak malam itu, aku bangkit. Aku mulai serius belajar. Ganti circle pertemanan. Hapus semua kenangan dosa dari HP dan hidupku. Aku masih berdosa, iya. Tapi kali ini aku tahu kemana harus pulang. Aku mulai menulis, bercerita, sharing pengalaman hijrah. Pelan-pelan, orang-orang mulai DM aku. Kak, aku dulu juga kayak gitu. Kak, makasih udah cerita. Aku jadi semangat hijrah juga. Dan di situ, aku sadar. Kadang, Allah biarkan kita jatuh, supaya kita bisa bantu orang lain bangkit. Karena yang bisa mengangkat orang dari lembah adalah mereka yang pernah ada di sana. Aku tidak sempurna, tapi Allah masih mau menerimaku. Nama aku Rania, dan aku bukan orang suci. Bahkan sampai hari ini, aku masih sering menangis di malam hari, memohon agar Allah mengampuni masa laluku. Tapi hari ini, aku tidak lagi merasa sendiri. Karena aku tahu, Allah selalu bersama mereka yang terus berusaha pulang. Sudah 2 tahun sejak malam itu. Malam ketika aku kembali jatuh. Tapi kali ini, aku memilih bangkit bersama Allah, bukan lari darinya. Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak pernah kuliah agama. Tapi setiap luka dalam hidupku, kini jadi pelajaran. Dan setiap air mata, kini jadi doa yang diam-diam dikabulkan. Dulu aku dipeluk dosa. Sekarang, aku mencoba memeluk orang-orang yang sedang tersesat. Bukan untuk menghakimi. Tapi untuk bilang, aku pernah di situ. Dan kamu bisa keluar kalau kamu mau genggam tangan Allah. Satu hal yang paling sulit dalam hijrah adalah memaafkan diri sendiri. Dan aku tahu, banyak di antara kalian yang juga masih merasa, aku kotor. Aku nggak pantas. Tapi tahu nggak, pantas atau tidak Allah tetap buka pintunya. Setiap hari, bahkan untukmu. Hari ini aku sudah punya komunitas kecil. Kami saling menguatkan, saling mendoakan, bukan saling menghakimi. Kami bukan orang-orang yang sempurna. Kami adalah orang-orang yang pernah rusak, tapi memutuskan untuk pulang. Dan setiap malam, aku masih menangis. Tapi bukan karena luka, melainkan karena rindu. Rindu pada Allah, yang ternyata tak pernah jauh, walau aku berkali-kali menjauh. Di penghujung hidup nanti, aku tidak ingin dikenang sebagai orang suci. Aku hanya ingin dikenang sebagai seseorang yang pernah jatuh, tapi tidak menyerah. Karena yang Allah cintai, bukan mereka yang sempurna, tapi mereka yang terus kembali. Daripada kami sedang di titik rendah, dengar ini. Kamu tidak sendiri. Kamu tidak gagal. Dan kamu masih bisa pulang. Hari ini, sekarang juga, jangan tunggu sempurna untuk mendekat. Karena Allah menerima apa adanya dirimu. Asalkan kamu tulus. Aku Rania. Dan ini kisah hijrahku. Bukan akhir cerita, tapi awal yang sebenarnya. Aku tidak pantas masuk surga,